Selamat pagi anak-anak semua, apa kabarnya? Ya, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu. Nah, mengucapkan terima kasih karena kalian masih setia melihat video kita selama daring ini. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada video ke 9 ini ya, inilah video kita terakhir atau untuk kedua satu lagi ya, videonya akan kita putar. Nah, ini adalah materi keempat atau bab keempat dalam pelajaran kita ya. Nanti Ibu tunjuk sampaikan KD-nya di video selanjutnya ya. Nah, untuk itu kamu tetap belajar dan belajar, jangan ada malas lagi. Oke anak-anak, ya kita akan memulai pelajaran kita pada pagi hari ini dengan tetap semangat ya. Pada video ke-9 ini kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Udah bisa anak-anak? Kita mulai ya. Ibu kasih tahu dulu pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memiliki fungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu objek atau situasi dan hal lain yang telah diamati, diintegrasi, atau diteliti secara sistematis. Itu yang artinya ya nak ya. Ini pendapat dari Kosasi yang menyatakan bahwa laporan hasil observasi adalah teks yang mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan. Teks ini berisi hasil observasi dan analisis secara sistematis. Artinya, teks laporan hasil observasi menyajikan informasi tentang suatu hal secara apa adanya, kemudian dikelompokkan lalu dianalisis secara sistematis sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara terperinci dari sudut pandang keilmuan. Laporan hasil observasi bisa berupa hasil riset secara mendalam mengenai suatu benda, tumbuhan, hewan, ekosistem, dan konsep-konsep ilmiah lainnya. Biasanya, teks laporan observasi berisi fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Terkadang fakta-fakta dari hasil observasi juga ditampilkan menggunakan gambar yang berupa tabel, grafik, atau bagan agar lebih menarik dan mudah dimengerti. Nah, itu dah pengertian dari teks observasi. Adapun ciri-ciri laporan hasil observasi adalah seperti teks yang lain. Teks laporan hasil observasi memiliki ciri yang membuat teks ini berbeda dari teks lain. Berikut ini adalah beberapa ciri tersebut. 1. Isi yang dibahas biasanya berupa ilmu tentang suatu objek atau konsep yang diobservasi. 2. Objek yang dibahas bersifat sangat umum sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kelompok atau kategori objek yang diobservasi. Contoh, museum bukan spesifik salah satu benda yang dipajang di museum. Pantai bukan hanya air laut atau pasir saja. 3. Bertujuan untuk menjelaskan suatu dari sudut pandang ilmu pengetahuan. 4. Objek atau sesuatu hal yang diobservasi dijelaskan secara sistematis, terperinci dan mengulas bagian-bagiannya dan objeknya sesuai dengan kenyataan, tidak kurang dan tidak lebih.
5. Merinci objek atau hal yang diobservasi secara sistematis dari sudut pandang ilmu, yang biasanya membagi penjabaran menjadi definisi, klasifikasi, jabaran, ciri objek. Laporan observasi berisi rincian objek atau hal yang diobservasi secara sistematis dari sudut pandang ilmu atau secara saintifik, yang menjabarkan terdiri dari definisi, klasifikasi, jabaran, ciri objek hal yang diobservasi. Sementara itu masih sejalan namun dengan versi yang lebih umum. Adapun penemu Nur Hanifah mengatakan bahwa teks observasi hasil observasi mempunyai ciri sebagai berikut. Harus mengandung fakta. 2. Bersifat objektif. 3. Harus ditulis sempurna dan lengkap. 4. Tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka atau pemihakan. 5. Disajikan secara menarik, baik dalam hal tata bahasa yang jelas, isi berbobot, maupun susunan logis. Tujuan teks laporan hasil observasi yaitu si Nur Hanifah mengemukakan bahwa teks laporan hasil observasi bertujuan untuk memberi informasi umum tentang berbagai kelas benda atau sesuatu yang dicermati seperti hewan, pepohonan, batu-batuan, telepon genggam, dan sebagainya. Melalui penjabaran ciri laporan observasi yang sebelumnya telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa laporan hasil observasi disajikan dengan tujuan untuk menjelaskan sesuatu dari sudut pandang ilmu, perincian objek atau hal yang diobservasi secara sistematis, terperinci, dan mengulas bagian-bagian yang objektif. Objek laporan hasil observasi bersifat sangat umum sehingga menjelaskan ciri umum secara keseluruhan yang termasuk dalam kategori atau kelompok objek yang diobservasi. Laporan hasil observasi seharusnya disusun ketika kita telah melakukan pengamatan atau observasi. Nah, itulah pengertian, tujuan dan ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Ya. Nah, ini kamu catat dengan baik dan kita akan melanjutkan nanti di video yang selanjutnya, yang ke-10. Oke? Bagaimana anak-anak? Cukup jelaskan penjelasan Ibu pada materi ini. Ya, kamu harus tetap mencatat apa yang telah kami sampaikan supaya ada nanti buku catatanmu dan itu digunakan nanti untuk di kelas selanjutnya. Ya, nah kita sebelum mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa kembali. Doa selesai, ya. Nah, sampai di sini dulu video Ibu yang ke-9. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat walaupun kita dalam keadaan daring. Oke anak-anak, sampai jumpa di kemudian hari. Dadah.